Halo semuanya, di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang budidaya padi untuk benih. Namun sebelum itu, pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat Allah kami bisa dapat untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami ini. Namun sebelum itu kami juga akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Saya sendiri, nama saya Risanto, kemudian akan dilanjutkan oleh Saudara Mikael Ebit Barahlian, dan yang terakhir adalah Yopianus Syayat. Ruang lingkup yang akan kami bahas di sini adalah mengenai teknik produksi padi untuk benih, mulai dari perencanaan produksi sampai dengan penyimpanan. Namun sebelum masuk kepada teknik produksi untuk benih padi tersebut, kita harus tahu dulu pertama-tama apa sih yang dimaksud dengan benih padi itu. Jadi benih padi itu adalah benih padi yang merupakan gabah yang dihasilkan dengan cara khusus dengan tujuan untuk disemai atau ditabur menjadi pertanaman. Setelah itu muncul pertanyaan lagi, mengapa benih itu menjadi aspek penting dalam budidaya tanaman padi? Jawabannya adalah karena menjadi salah satu faktor penentu yang harus disiapkan sebagai bahan yang akan menghasilkan. Tanpa didukung oleh penyediaan benih yang baik, unggul, dan bermutu, sulit dicapai hasil yang optimum. Kemudian apa sih yang menjadi perbedaan antara budidaya padi untuk benih ini dengan teknik budidaya yang lain? Nah, dari beberapa sumber yang kami dapat, maka kelompok kami menyimpulkan bahwa ciri khusus atau yang menjadi pembeda antara teknik budidaya untuk padi ini, untuk benih ini, dengan teknik budidaya yang lain itu adalah dari segi tujuannya. Kalau teknik budidaya padi untuk benih ini itu adalah untuk menghasilkan kualitas mutu genetik benih yang baik, seragam, serta bersifat unggul. Kalau teknik budidaya yang lain itu rata-rata untuk menghasilkan produksi tinggi pada suatu wilayah tertentu. Kemudian kita masuk kepada teknik produksinya sendiri untuk benih. Yang pertama adalah perencanaan produksi. Perencanaan produksi benih sumber disusun berdasarkan atas informasi permintaan pelanggan, penjual benih sumber tahun-tahun sebelumnya, persediaan produk, ketersediaan benih, sertifikat nasional, dan ketersediaan dana. Kemudian penentuan lokasinya. Lahan untuk produksi benih merupakan lahan subur dengan irigasi teknis, serta merupakan lahan bera atau lahan bekas pertanaman dari varietas yang sama atau varietas lain yang karakteristik pertumbuhannya berbeda. Kemudian penyiapan benih sumber. Benih sumber ditanam minimal harus satu kelas lebih tinggi dibandingkan kelas benih yang akan diproduksi. Apabila produksi benih terpaksa dilakukan pada lahan bekas pertanaman padi varietas lain, maka perlu dilakukan tindakan sanitasi lahan pada lahan yang akan diolah untuk memastikan tidak ada tanaman volunteer yang dapat menjadi sumber kontaminasi. Kemudian step selanjutnya adalah persemaian. Jadi kualitas lahan untuk persemaian dengan kualitas lahan untuk produksi itu sama. Jadi harus sama perlakuannya untuk persemaian dan untuk produksi benih ini sendiri. Oleh sebab itu tata caranya karena sama, maka tata cara penyiapan lahan untuk persemaian sama persis dengan tata cara penyiapan untuk pertanaman produksi benih. Pada umumnya luas lahan untuk persemaian adalah 4% dari luas areal pertanaman, atau sekitar 400 meter persegi per hektar pertanaman. Benih sebelum ditebar sebaiknya direndam dulu selama 24 jam, kemudian diperam selama 24 jam. Benih yang telah mulai berkecambah kemudian ditabur di persemaian dengan kerapatan antara 0,5 sampai 1,6 kg per 20 meter persegi. Kemudian pupuk yang digunakan untuk persemaian adalah urea antara lain SP36, KCl masing-masing dengan takaran 15 gram per meter persegi. Kemudian masuk ke penanaman.
Bibit dipindahkan ke pertanaman pada saat berumur 10-15 hari setelah semai, atau antara umur 15-21 hari setelah semai. Bibit yang ditanam sebaiknya mempunyai umur fisiologi bibit yang sama. Jarak tanam 25 kali 25 cm atau 20 kali 20 cm. Tergantung varietas yang ditanam, dengan satu bibit per lubang. Kemudian setelah tanam pertanaman, diairi sekitar 2-3 cm selama 3 hari untuk mendorong pertumbuhan anakan baru. Kemudian air pada petakan dibuang sampai kondisi macak-macak. Macak-macak itu artinya becek-becek, sampai agak becek, dan dipertahankan selama 10 hari. Penyulaman dilakukan 7 hari setelah tanam dengan menggunakan bibit dari varietas dan umur yang sama. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi pemeliharaan tanaman, pemeliharaan pertanaman untuk tujuan produksi benih sebenarnya tidak berbeda dengan pemeliharaan untuk pertanaman dengan tujuan produksi gabah konsumsi. Pengaturan irigasi, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit, serta pengendalian gulma harus dilakukan sebaik mungkin sesuai dengan anjuran untuk mendapatkan pertanaman yang optimal. Pengendalian hama dan penyakit merupakan faktor penting yang menyebabkan suatu varietas tidak mampu menghasilkan varietas seperti yang diharapkan. Pengendalian hama dan penyakit harus dilakukan secara terpadu. Hama wereng, coklat, dan penyakit tunggrong merupakan hama dan penyakit yang paling utama saat ini. Untuk itu, di dalam pengembangan atau pertanaman produksi benih supaya berhasil, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu hindari pengembangan di daerah endemis hama dan penyakit, terutama daerah endemis wereng coklat dan penyakit tunggrong. Bila pengembangan dilakukan di daerah endemis hama dan penyakit, terapkan PHT dengan monitoring keberadaan tunggrong dan kepadatan populasi wereng hijau secara intensif. Yang kedua, rogging. Rogging pada dasarnya dilakukan untuk membuang rumpung-rumpung tanaman yang ciri-ciri morfologinya menyimpang dari ciri-ciri varietas tanaman yang produksi benihnya. Panen pada produksi benih dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu potong tengah batang padi dan kemudian dirontok dengan menggunakan riser, atau memotong pangkal batang tanaman dengan sabit dan kemudian dirontok dengan cara digebot atau diiles. Benih hasil panen dimasukkan ke dalam karung dengan diberi label. Pengeringan dengan sinar matahari, gunakan lantai jemur terbuat dari semen. Lantai jemur harus bersih dari sisa-sisa varietas atau komunitas lainnya dan dilapisi terpal agar suhu tidak terlalu tinggi. Gabah dibolak-balik setiap 3 jam sekali. Pengeringan dilakukan sampai kadar air maksimal 13% yang sebaiknya 10-12% agar tanah tahan lama. Pengeringan buatan dengan mesin bersihkan riser dari sisa-sisa varietas dan komunitas lainnya. Pengeringan didahului dengan hembusan angin sekitar 3 jam. Selanjutnya dipanasi dengan suhu rendah 32 derajat Celcius, meningkat sesuai dengan penurunan kadar air biji. Pembersihan, pisahkan kotoran biji hampa menggunakan tampi atau nyiru. Untuk jumlah gabah sedikit, apabila jumlah gabah besar gunakan mesin pembersih seperti dozer atau aspirator. Pengawasan dan sertifikasi benih. Tujuan sertifikasi adalah: satu, menjamin kemurnian dan kebenaran varietas, dan kedua, menjamin ketersediaan benih bermutu secara berkesinambungan.
Sertifikasi dilakukan dalam 3 tahap, yaitu pemeriksaan lapangan, pemeriksaan laboratorium, dan pengawasan pemasangan label. Di sini ada standar mutu benih pada bersertifikasi berdasarkan pengujian di laboratorium. Ini tabelnya bisa kita lihat sendiri. Kadar air, benih murni, kotoran maksimal, varietas lainnya maksimal, biji gulma yang maksimal, daya berkecambahan minimal. Sini tabel yang kedua, warna label benih bermutu. Sini ada kelas benih dan warna label. Benih berjenis yaitu sini kuning warnanya, benih dasar putih, benih pokok ungu, benih sebar biru. Pengemasan benih, sini pengemasan benih selain bertujuan untuk mempermudahkan di dalam penyaluran atau transportasi benih, juga untuk melindungi benih selama penyimpanan, terutama dalam mempertahankan mutu benih dan menghindari serangan insek. Oleh karena itu, efektivitas atau tidaknya kemasan sangat ditentukan oleh kemampuannya di dalam mempertahankan kadar air, viabilitas benih, dan serangan insek. Di sini saya akan melanjutkan pemateri dari sebelumnya, yaitu Yopianus Yayat, yaitu tentang penyimpanan benih padi untuk bibit. Kondisi penyimpanan yang baik adalah kondisi penyimpanan yang mampu mempertahankan mutu benih. Nah, di sini kita adalah menyiapkan suatu kondisi penyimpanan atau ruangan tersedia untuk menyimpan, mampu mempertahankan mutu benih. Yang selanjutnya itu daya simpan benih dipengaruhi oleh sifat genetik benih, mutu benih awal, simpan, dan kondisi ruangan. Nah, di sini kondisi ruangan dan mutu benih dan genetik juga mempengaruhi daya simpan benih. Sedangkan kondisi ruangan yang secara nyata berpengaruh terhadap daya simpan benih adalah suhu dan kelembapan ruangan. Kondisi kering dan dingin. Untuk memenuhi kondisi demikian, idealnya ruang simpan benih dilengkapi dengan AC atau air conditioner dan dehumidifier, alat untuk menurunkan kelembaban ruang simpan. Namun, jika kondisi tersebut belum dapat dipenuhi, gudang penyimpanan selayaknya memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, tidak bocor, lantai padat terbuat dari beton atau semen, mempunyai ventilasi yang cukup agar terjadi sirkulasi udara yang lancar, bebas dari gangguan hama dan penyakit, ruangan bersih, lubang ventilasi ditutup dengan kawat kasa. Selanjutnya, setiap benih disimpan secara teratur, setiap varietas terpisah dari varietas lainnya. Pada setiap tumpukan benih dilengkapi dengan kartu pengawasan yang berisi informasi-informasi yang mencakup benih tersebut. Misalnya seperti nama varietas, tanggal panen, asal petak percobaan, jumlah atau kualitas benih asal pada saat awal penyimpanan, jumlah kuantitas pada saat pemeriksaan stok terakhir, hasil uji daya kecambah terakhir, tanggal, serta persentase daya berkecambah. Sedangkan cara penumpukan hendaknya diatur sedemikian rupa agar tumpukan rapi, mudah dikontrol, tidak mudah roboh, dan keluar masuk barang bisa lebih mudah. Apabila benih disimpan dalam rak-rak benih, maka di bagian bawah tumpukan benih diberi balok kayu agar benih tidak bersentuhan langsung dengan lantai ruang simpan. Selanjutnya yaitu penutup. Penggunaan benih bermutu dari varietas unggul telah terbukti sebagai salah satu komponen teknologi budidaya tanaman yang berkontribusi besar terhadap peningkatan produktivitas hasil. Namun, demikian harapan peningkatan produktivitas melalui penggunaan benih bermutu atau bersertifikasi belum dapat dicapai, sebab ketersediaan benih bermutu dengan varietas unggul yang
yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi agroekosistem setempat belum dapat dipenuhi. Sekian dari kelompok kami, saya ucapkan terima kasih. Dengan ini mohon maaf jika ada kesalahan kata dan berbagai hal-hal yang tidak mengenakan hati-hati kawan semua. Kelompok kami mengucapkan terima kasih.